Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai vektor. Ya. Pada bab 2 ini yang dibahas adalah vektor ya. Ya. Kalau dalam pelajaran fisika itu sering kita kenal dengan besaran skalar. Kemudian ada juga besaran vektor. Besaran skalar itu apa? Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki besar saja, tidak memiliki arah ya. Nah, contohnya apa ini besaran skalar? Contohnya ada massa. Kemudian ada lagi panjang. Kemudian ada lagi suhu ya. Dan lainnya. Kemudian selain besaran skalar, di fisika juga dikenal dengan besaran vektor. Besaran vektor itu lebih kompleks dari besaran skalar ya, yaitu memiliki besar dan arah ya. Perbedaannya di sini. Ya, kalau skalar hanya memiliki besar saja, sedangkan vektor memiliki besar dan arah ya. Ini perbedaannya terlihat. Nah, di sini besaran apa saja yang mempunyai besar dan arah? Nah, contohnya ada gaya, kemudian percepatan, ya, kemudian ada lagi kecepatan dan lain-lain ya. Nanti kalian bisa cari sendiri di Google macam-macam besaran skalar. Ya. Nanti apa saja yang termasuk besaran skalar keluar semua di sini ya. Ya. Kemudian ini menurut definisi ya. Bagaimana kalau secara geometri? Ya, secara geometri sebuah vektor diwakili oleh ruas garis berarah ya. Jadi kalau secara geometri vektor itu diwakili oleh ruas garis berarah seperti ini. Nah ya. Dengan panjang garis ini menunjukkan besar ya, panjang garis berarti ini ya, dari sini ke sini menunjukkan besar. Sedangkan arahnya ini ke sana ya, itu menunjukkan arah vektor. Nah, gitu ya. Ini panjangnya menunjukkan besar, sedangkan arahnya menunjukkan arah vektor. Ya, vektornya itu arahnya bisa macam-macam ya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini ya. Nah, ini vektor. Ini arah vektor ke bawah ya. Ini juga vektor. Begitu. Jadi jangan bingung ya, intinya nanti vektor itu disimbolkan dengan ruas garis berarah ya. Kemudian pada ruas garis ini ya, pada ruas garis ini
Misalkan di sini ada titik P dan di sini ada titik Q. Maka titik P ini merupakan titik pangkal. Ya, sedangkan Q merupakan titik ujung. Ini di pangkal berarti mulainya di sini dan titik ujung berarti berakhir di sini ya. Pangkal, ujung. Selanjutnya, kalau ada metrik seperti ini, maka bisa kita tulis metrik vektor ya. Jika ada vektor seperti ini, maka ini adalah vektor PQ, ditulis seperti ini. Ya, notasi vektor ditulis dengan menggunakan huruf besar, kemudian ada arah panahnya di atasnya ya. Atau bisa juga dengan huruf kecil. Ini kan huruf besar. Kalau huruf besar berarti 2 pasang ya. PQ gitu. Nah, kalau pakai huruf kecil, misalkan ini vektor P kecil. Nah, gini. Atau ada lagi vektor Q, berarti ini vektor Q pakai huruf kecil. Kalau pakai huruf kecil cuma 1 huruf saja ya. Kemudian ada tanda panah di atasnya. Kalau pakai huruf besar berarti menggunakan 2 titik ya, titik P dan titik Q. Itu untuk vektor. Nah, bagaimana kalau dalam koordinat kartesius? Dalam koordinat kartesius kita buat sumbu X, kemudian buat lagi sumbu Y. Ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Ya, dalam koordinat kartesius ini vektor itu dinyatakan menggunakan pasangan bilangan berurutan ya. Misalkan saya punya titik di sini. Titiknya yaitu P X1, Y1. Nah, ini kan pasangan berurutan ya. Kemudian ada titik lagi di sini Q X2, Y2. Ini bilangan pasangan berurutan ya. Maka vektornya bisa digambar seperti ini. Dari titik P menuju titik Q ya. Nah, biasanya kan untuk menentukan titiknya seperti ini. Nah, ini ya. Kalau menggunakan koordinat kartesius itu menggunakan bilangan pasangan berurutan. Ya, sehingga diperoleh dari gambar ini menjadi komponen vektor kolom ya, karena di sini dari titik P menuju titik Q, maka vektornya vektor PQ ya. Itu nilainya sama dengan vektor Q dikurangi vektor P ya. Sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Ini kalau dinyatakan dalam koordinat kartesius ya. Oh, saya ganti warna malah tetap. Ya, ini diingat-ingat. Jika menggunakan koordinat kartesius, maka vektor PQ itu sama dengan Q dikurangi P, sama dengan X2 dikurangi X1 ya, di baris pertama. Ini metrik juga harus hafal ya untuk mengerjakan vektor ini. Kemudian Y2 dikurangi Y1.
Ya. Kemudian selanjutnya yang kedua kita akan membahas mengenai kesamaan dua vektor. Dua vektor P dan Q dikatakan sama atau ekuivalen jika ya, P, vektor P dan vektor Q dikatakan ekuivalen. Ekuivalen itu sama ya. Ekuivalen. Bukan via valen ya. Itu jika dan hanya jika dua vektor ini P dan Q ini mempunyai panjang dan arah yang sama ya. Keduanya memiliki panjang dan arah yang sama. Jadi jika vektor P dan vektor Q panjangnya berbeda, arahnya berbeda, otomatis tidak ekuivalen ya. Harus memenuhi syarat keduanya, panjang dan arahnya sama. Gitu. Itu baru dua vektor dikatakan sama ya. Nah, ditulisnya bagaimana kalau sama? Ya sama seperti materi sebelumnya pada metrik ya. Dua vektor yang sama itu ditulis vektor Q sama dengan vektor P ya, ini. Tulisnya begini. Ini jika saya memiliki sebuah jajar genjang seperti ini dan jajar genjangnya itu saya beri nama A, B, C, D. Dari jajar genjang ini kita bisa lihat ada 4 vektor ya. Ada 4 garis ini, ruas garis. 1, 2, 3, 4. Coba kita lihat kesamaan vektor-vektor dari jajar genjang ini. Ya, ini ada vektor AB AD ya. Yang pertama ada vektor AD. Vektor AD itu kira-kira sama dengan vektor apa pada jajar genjang ini? AD ini ya, sana. Berarti vektor AD ini nilainya sama dengan vektor apa? Kita lihat definisinya di sini. Dua vektor dikatakan sama jika memiliki panjang dan arah yang sama. Ini arahnya ke atas, berarti kita lihat yang arahnya ke atas. Ini ya, yaitu vektor BC. Otomatis panjangnya juga sama kan? Ini sama dengan ini sama dengan ini panjangnya. Gitu ya. Jadi vektor AD itu sama dengan vektor BC. Kemudian ada lagi vektor apa? Kita coba lihat vektor DC. DC ya, dari pangkal ke ujung. DC sama dengan vektor apa? Ya berarti yang arahnya ke sana ya. Nah, pangkal ujung berarti vektor AB. Arahnya sama, panjangnya sama. Ini namanya kesamaan dua vektor. Nah, bagaimana kalau vektor AD? Vektor AD apakah sama dengan vektor CB? Apa sama atau tidak ya? AD mana? AD ini ya. AD ini ke atas. Kemudian CB mana? CB ke bawah ya. Nah, arahnya berbeda ini. Arahnya berbeda walaupun panjangnya sama, tetapi arahnya beda. Otomatis vektor AD tidak boleh dikatakan sama dengan vektor CB ya.
begitu. Jadi vektor AB tidak sama dengan vektor CB. Kemudian ada lagi nggak yang lain? Ya, vektor DC ya. Vektor DC itu tidak sama dengan vektor BA. Ya, BA berarti dari sini ke sini, ini DC ke kanan, BA ke kiri, arahnya sudah berbeda ya. Jadi vektornya tidak sama. Itu untuk kesamaan dua vektor. Jika menggunakan komponen vektor, dua vektor dikatakan sama jika memiliki komponen yang sama ya. Ini tadi jika ditulis dengan ruas garis ya, atau simbol vektor. Nah, sekarang jika menggunakan komponen vektor itu bagaimana? komponen vektor ya. Dua vektor dikatakan sama ya, itu jika begini, saya misalkan memiliki vektor P. Vektor P yaitu AB dan memiliki vektor Q. Vektor Q-nya CD. Ya. Dari vektor ini, vektor P dan vektor Q dikatakan sama jika sini saya kasih tanda merah. Ya. Vektor P dikatakan sama, vektor yang pertama P ya, dikatakan sama dengan vektor Q itu jika apa? Jika nilai A-nya ya, A sama dengan C ya, ini yang seletak ya, sama seperti metrik ini seletak, harus sama nilainya. Kemudian mana lagi? B harus sama dengan D ya. Jadi dua vektor dikatakan sama jika memiliki komponen yang sama ya. Kalau ini ada AB, di vektor yang lainnya juga harus ada nilai yang sama dengan AB ya. Contohnya begini, vektor P sama dengan 2, 1 dan vektor Q sama dengan 4/2, 2/2 ya. Ini kedua vektor ini memiliki komponen yang sama ya. Ini sama dengan ini. Kenapa sama? Ya 4/2 kan 2. Nah gitu ya. Ini 1, 2/2 kan 1. Nah vektor ini adalah sama. Kalau komponennya berbeda, 1, 2, ada vektor Q-nya 3, 1. Nah ini komponennya berbeda, maka dua vektor ini tidak dikatakan sama atau tidak sama dengan atau tidak ekuivalen. Ya, paham ya? Jadi tadi bisa dilihat dengan geometri atau dengan garis, bisa juga dilihat dengan komponen metriknya. Ya. Kita masuk ke contoh ya.
Diketahui koordinat titik A 2,3, titik B min 1,4, titik C 0,-4, dan titik D min 3,7. Di sini yang ditanyakan adalah komponen vektor kolom ya. Untuk mencari komponen vektor kolom itu rumusnya apa tadi? Rumusnya itu B dikurangi A ya. Jadi yang belakang dulu dikurangi yang depan ini. B dikurangi A. Ya. Mengerjakannya menggunakan metrik lagi ya. B nya berapa? Min 1, 4. Min 1. Ini kan seperti ini. Untuk mengerjakannya itu ke bawah. Min 1, 4. Seperti metrik ya. Jangan sampai lupa metriknya. Min 1, 4 dikurangi ya. Min 1, 4 itu B. A nya berapa? A nya 2, 3. Berarti dikurangi 2 dikurangi 3 sama dengan min 1 dikurangi 2 min 3. 4 dikurangi 3 1 ya. Jadi komponen vektor kolom metrik AB adalah min 3 1. Kalau BC berarti yang belakang dulu C dikurangi B. Sama dengan koordinat titik C nya 0,-4 ke bawah ya. 0, min 4. Kemudian B nya min 1, 4 dikurangi min 1 dikurangi 4. 0 dikurangi min 1 1. Kemudian min 4 dikurangi min 4 8. Jadi komponen vektor kolom dari vektor BC adalah 1 8. Kemudian DA. Untuk mencari komponen vektor kolom dari vektor DA, yang belakang dulu ya. A dikurangi D. Koordinatnya berapa? Titik A 2,3. 2,3 ke bawah. D nya min 3,7 dikurangi min 3, dikurangi 7. 2 dikurangi min 3 5. 3 dikurangi 7 min 4. Ya. Jadi komponen vektor kolom dari vektor DA adalah 5 min 4 ya. X nya 5, Y nya min 4. X nya 1, Y nya 8. X nya min 3, Y nya 1. Gitu ya. Untuk materi hari ini sampai sini, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai panjang vektor, kemudian operasi penjumlahan vektor pada bidang datar ya. Untuk video kali ini cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.